Oke, ini dia. Ah, it would be too embarrassing to go there, Kartini thought herself, lowering her head. Although she's my aunt, I don't know her well because there's some sort of hostility between my mother and my father's relatives. What about Martina? We were friends at school, and now she's a teacher with her own house. And I haven't seen her for ages. Kalau kita mungkin yang masih biasa menggunakan long time no see her, misalnya yang lain. I haven't seen you for ages. Aduh, udah lama ya nggak ketemu gitu. And if arrived there now because oh no. Atau kalau misalnya tadi saya sebagai penerjemah, saya akan pilih yang langsung mengartikan kiasannya. It would be make a bigger problem for berarti lebih gampang Inggris ke Indo ya. Inggris ke Indo ya. Ntar gimana dong, sedikit ntar pasti bisa lah. Oke, yang penting banyak latihan, banyak baca, itu aja sih, pasti bisa lah. Oke, ini saya mau kasih ini dulu penjelasan tentang oke. Kalimat simple, saya mau tahu tolong terjemahannya bagaimana yang ini. Tolong diberikan pendapat. Saya akan datang lagi, saya tidak akan datang lagi.
Oke, ada yang lain? Mbak Armini bilang I will come here again, I won't come here again. Yang lain? Sudah benar? Apakah sudah benar? Oke, agree. Ya, jadi kalau untuk yang ini saya akan datang lagi. I will come here again. Jadi kalau ini benar ya, again. Tapi perhatikan kalau dia penggunaannya itu di kalimat yang negatif. Kalau kalimat negatif itu berarti ada kata tidaknya ya, atau not begitu. Kalau yang positif kan misalnya ini, saya akan datang. Artinya kalimat yang berisi pernyataan yang positif begitu loh mbak. Maksudnya positif dalam artian tidak ada kata notnya, tidak ada kata tidak. Itu dia berarti positif. Kalau dia kalimat negatif itu adalah kalimat bukan isinya negatif ya maksudnya, tapi ada kata-kata tidaknya. Saya tidak akan pulang, itu berarti dia dikategorikan kalimat yang negatif karena ada kata tidak. Begitu. Jadi kalau menggunakan ada kata-kata negatif dan ada kata-kata laginya, kita tidak boleh menggunakan again. Ini tidak digunakan again ya, tapi jadi I won't come anymore, atau I won't come any longer. Ya, ini kan ada kata won't ya, artinya will not, tidak akan. Kita nggak boleh pasangkan dia ke again lagi karena again itu khusus kalimat negatif. Kalau no longer bisa, itu merupakan bentuk lain daripada lagi. Misalnya ya bisa kita menggunakannya, tapi perubahan kalimatnya jadi begini. I no longer come to visit my elementary school bisa, atau I don't visit my elementary school any longer gitu. Jadi itu dia bentuk lainnya, atau I don't visit my elementary school any longer. Ya, ini adalah bentuk lainnya. Makanya ada istilah I love you no more atau I no more love you. Aku udah gak sayang lagi sama kamu, kayak gitu. Jadi bukan digunakan I don't love you again gitu. Aku gak cinta lagi sama kamu. Kita kan gak pakai I don't love you again gitu. Jadi itu salah ya. I don't love you anymore, I don't love you any longer. Bisa? Ya, itu diingat ya Mbak, kalau untuk yang penggunaan ada kata-kata yang digunakan dia kalau dalam kalimat negatif itu tidak lazim. Jadi harus disesuaikan. Ini ceritanya. Demikianlah Kartini berjalan dengan menjinjing tas pakaiannya seraya merenung-renung. Delmanya, tanya seorang kusir. Tidak Kang, sebetulnya kaki
kakinya merasa lemas sekali dan kaku sekali. Jadi zaman sekarang itu sudah direvisi, artinya disesuaikan menggunakan kata-kata yang lebih modern ya, yang lebih dong. Apa terjemahannya untuk ia berjalan terus? Oke, ya untuk ini saya mau kasih penjelasan. Ia berjalan tergil, Mbak Fitrinya tidak nongol-nongol. Ya gak apa-apa, kita lanjut Mbak. Kita bahas yang ini, ia berjalan terus. Ini iya ya, bukan is, sorry. Kalau untuk ada kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan seperti ini, ia berjalan terus, kita menggunakan kata pada umumnya itu kata keep plus verb ing. Kalau V itu berarti verb ya, kata kerja. Jadi kata kerjanya itu ditambah akhiran ing. Misalnya she's keep going to, iya seperti itu. Jadi kalau dia skip kept ya, she kept, oh sorry, she is kept walking, ya berjalan
terus. Bisa lihat ya si penerjemah pakai apa. Eva was looking for business. No, Kartini repeated. She kept walking. Nah, hiasan ya seperti yang tadi menyiram air dengan minyak. Nah, yang ini tertawa seperti bulan purnama, tertawa semua masalah yang begini, gimana coba terjemahannya? Seperti bulan purnama tertawa terhadap dunia yang hitam kelam. Any comment? No comment. Suara kamu paling kenceng loh kedengeran. She saw Anwar look like a loving moon to dark world. She saw Anwar look like a loving moon to dark world. Okay, good. Not bad. Anyone yang lain? Kayaknya idiom ini ada nggak ya? Seperti bulan purnama tertawa terhadap dunia yang hitam kelam. Kalau kita terjemahin pengertiannya berarti dia kayaknya seneng banget, sementara kan si Kartininya lagi sedih gitu ya, habis ribut sama suaminya. Terus si Anwarnya tertawa begitu pas waktu tepuk bahunya, si Anwarnya merasa ceria banget gitu, seperti nggak ada beban hidup gitu. Kalau terjemahkan aneh ya mbak. Iya, makanya seperti saya bilang tadi, kalau karya sastra itu kita harus tahu dulu dia itu konteksnya apa. Kalau di sini kan tadi kita ada Mbak Fitri tadi mungkin nggak lihat dari awal ya. Jadi ceritanya Anwar adalah seorang suami, Kartini adalah seorang istri, dan tadi suaminya ada siapa ya tadi nama suaminya. Kemudian mereka bertengkar mungkin. Setelah itu si Kartininya kabur ya dari rumah. Jadi pas waktu di jalan dia ditawarin delman, tapi dia nggak tahu dia mau kemana begitu, ke rumah siapa ya, karena kan mau kabur nih ceritanya. Kemudian tiba-tiba si Anwarnya ini datang. Si Anwarnya itu tertawa seperti bulan purnama tertawa terhadap dunia yang hitam kelam. Hasan.